Selamat malam, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan menginjak rem darurat penanganan COVID-19 di ibu kota dengan memberlakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif corona. Saudara, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dalam 3 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sama sekali tidak menunjukkan grafik yang melandai, bahkan cenderung naik. Pada Selasa 8 September 2020, kasus positif corona di Jakarta bertambah 1.014 kasus, sehingga totalnya menjadi 48.383 kasus. Lalu pada Rabu 9 September 2020 kembali bertambah 1.004 kasus menjadi 49.397 kasus. Dan hari ini, Kamis 10 September 2020 kembali bertambah lagi, Saudara, 1.274 kasus, sehingga total semuanya menjadi 50.671 kasus. Dengan terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Jakarta membuat sejumlah fasilitas pelayanan medis di Jakarta sangat kewalahan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengatakan saat ini kapasitas tempat tidur rumah sakit di Jakarta 77%-nya sudah terisi pasien COVID-19 sehingga ambang batas daya tampung rumah sakit untuk pasien COVID-19 di Jakarta sudah terpenuhi. Jika situasi ini tidak dapat segera dikendalikan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memprediksi pada Oktober 2020 seluruh rumah sakit di Jakarta akan penuh oleh pasien COVID-19. Lalu sejauh mana rem darurat penanganan COVID-19 di DKI Jakarta akan efektif menekan laju penularan corona di ibu kota? Mampukah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyeimbangkan percepatan penanganan COVID-19 dengan pemulihan kondisi ekonomi ibu kota di masa pandemi? Hal ini akan kami ulas selengkapnya dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif. Saudara, transmisi penularan COVID-19 DKI Jakarta diperkirakan semakin berat dengan indikasi lonjakan pasien yang riwayat dan yang dirawat dan juga dikarantina. Pemprov DKI Jakarta menyebut menghadapi ancaman krisis dan kolapsnya fasilitas kesehatan mulai tanggal 17 September mendatang. Sinyalemen status darurat COVID-19 di DKI Jakarta diduga menguat. Pasien dengan gejala sedang hingga berat, termasuk yang harus menjalani isolasi, memenuhi ruang perawatan di rumah sakit rujukan. Tanpa pembatasan lebih ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkirakan seluruh tempat tidur di rumah sakit rujukan akan penuh mulai 17 September. Kemudian kita memasuki masa transisi. Dan apa yang terjadi secara bertahap, terutama di bulan Agustus, kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Ini prosentase dari tempat tidur isolasi yang digunakan naik. Ini ambang batasnya, 4.053. Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Total tempat tidur perawatan COVID-19 di DKI Jakarta saat ini mencapai 4.053 unit dan 77% telah terisi. Pemprov DKI Jakarta pun menambah 11 rumah sakit baru mencegah lonjakan kasus baru. Foto dan kabar rumah sakit darurat Wisma Atlet beredar di sejumlah grup percakapan WhatsApp. Kolonel Marinis Aris Mudian, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 mengklarifikasi kabar ini. Belum penuh, masih sesuai daya tampung saat ini, seperti dikutip dari Kompas.com. Satgas Penanganan COVID-19 4 September lalu merespons ancaman krisis ruang perawatan COVID-19 DKI Jakarta dengan membuka tower 4 dan 5 rumah sakit darurat Wisma Atlet.
Wakil Panglima Komando Gabungan Terpadu RS Wisma Atlet Brigjen Saleh Mustafa 8 September lalu menyebut ada 2 tower baru yang disiapkan akan digunakan untuk karantina mandiri pasien tanpa gejala. Pemerintah ingin agar semua yang memang terindikasi positif, baik itu dia OTG tanpa gejala maupun dia ada gejala, itu ditangani dengan maksimal. Apalagi kita ketahui di Jakarta ini kan lebih banyak kepada OTG-nya. Oleh karenanya itu prioritas tower 5 dan 4 dan 5 ini kita kepada isolasi mandiri. Tidak ada ICU dan ACU-nya tidak ada ya. Kemudian dia lebih kepada treatment dasar ya. Jadi misalnya sebenarnya ini bisa juga dilakukan di rumah. Tapi karena rumah yang dimiliki oleh para pasien ini tidak memenuhi syarat, misalnya dia di pemukiman padat, kemudian keluarganya banyak, kamarnya sedikit. Nah ini kan kalau dia di rumah nanti penyebarannya kan semakin tinggi. Oleh karenanya dia itu kita tampung dalam isolasi mandiri di Wisma Isolasi Mandiri ini. Penanganan corona di DKI juga dibayangi jumlah pemakaman standar COVID-19 harian dengan rata-rata 30 pemakaman harian. Seketat apapun rencana pembatasan besar-besaran yang akan segera diterapkan Pemprov DKI, tak mungkin mengendalikan penularan corona. Kedisiplinan semua warga jadi kunci kesuksesan yang utama. Tim Liputan, Kompas TV. Satgas Penanganan COVID-19 telah membuka 2 tower tambahan untuk mencegah krisis fasilitas kesehatan di Jakarta, mengingat lonjakan pasien yang terus berdatangan. Sejauh mana fasilitas tambahan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dapat mencegah Rumah Sakit DKI kolaps dalam waktu dekat? Kita bahas bersama Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni. Selamat malam Pak Doni. Pak Doni, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Ya, oke. Agak kecil suaranya Pak Doni ya. Oh ya. Sip, sekarang sudah clear Bapak. Yes. Pak Doni adalah koordinator operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang juga Kepala Kesehatan Kodam Jaya. Pak Doni, boleh diceritakan kepada kami jadi saat ini kondisinya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet seperti apa, sepenuh apa? Jadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini kita ada 2 tower yang digunakan sebagai rumah sakit, yaitu tower 6 dan 7. Dan sekarang pasien yang ada itu sudah 1.637 dengan kapasitas yang ada untuk tower 6 dan 7 itu sekitar 2.500, sehingga sekitar 60% yang dihuni oleh pasien-pasien dengan gejala ringan, sedang, dan termasuk OTG yang meliputi sampai hampir 60% yang OTG ini. Demikian. Kemudian untuk tower 5 dan 4 yang akan digunakan sebagai flat isolasi mandiri Kemayoran, ini yang digunakan khusus untuk pasien-pasien dengan COVID-19 positif tanpa gejala atau asimptomatis sebagai pengganti isolasi mandiri di rumah yang memang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan isolasi mandiri. Demikian. Oke, untuk tower yang baru berarti ini yang tower 4 dan 5 ya Pak ya? Sejauh ini kesiapan 2 tower tambahan ini sudah seperti apa? Untuk kesiapan kedua tower ini, khususnya tower 5 ini kita sudah hampir finishing, jadi diharapkan besok itu tinggal kita instalasi, yaitu AC masih dalam proses. Hari ini juga malam ini juga masih bekerja tentang instalasi wifi untuk semua lantai. Di tower 5 ini ada 32 lantai yang kita lengkapi dengan wifi untuk memudahkan pasien-pasien yang dirawat di situ. Sementara untuk tower 4 sendiri masih memerlukan instalasi listrik karena memang ada permasalahan listrik yang memerlukan perbaikan selama lebih kurang 2 minggu. Demikian. Oke, jadi tower 4 ini ya yang persiapannya masih agak panjang ya, butuh waktu 2 minggu. Tapi untuk nantinya perkiraan kapasitas untuk tower 4 dan 5 akan ada berapa Pak? Untuk kapasitas hunian dihitung dari jumlah tempat tidur kita ada 4.000 lebih. 4.200 tempat tidur. Tapi untuk 2 ini tower nanti ini ya? akan dikurangi sebagai ruang, 2 tower.
Akan dikurangi untuk ruangan? Ya, 2 tower. Dikurangi ruangan untuk nurse station karena kita tahu bahwa tower 4 dan 5 ini 32 lantai juga. Jadi tiap lantai nanti akan dikurangi 1 kamar untuk nurse station tiap-tiap lantai, demikian. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk saat ini yang sudah dioperasikan tower 6 dan 7 itu total kapasitasnya sekitar 2.500 ya Pak ya? Sudah terpenuhi, sudah terpakai Iya, betul. 60%. Iya. Lalu untuk memastikan bahwa nantinya penderita COVID-19 yang positif tanpa gejala asimptomatis bisa terus ditampung, ada penambahan tower 4 dan juga tower 5. Kemungkinan besar nanti akan bisa menampung sekitar 4.200 pasien. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Pak Doni begini. Jadi Silakan Pak Doni. kapasitas, ya. Jadi memang kapasitas ini kapasitas tempat tidur 4.200-an itu nanti dikurangi. Jadi total perkiraan tergantung pasien nanti perkiraan ya 4.000 itu yang nanti bisa masuk di tower 4 dan 5. Ini untuk pasien khusus yang tanpa gejala. Demikian, Mbak. Oke, karena ada nurse station tadi ya. Pak Doni begini, pemerintah Provinsi DKI betul. Jakarta memperkirakan tempat tidur isolasi COVID-19 ini bakal terisi penuh 17 September mendatang. Nah, kalau kemudian ini kan sudah tanggal 10. Kalau tanggal 17 sesuai perkiraan dari pemerintah provinsi itu kan berarti sepekan lagi. Tadi Pak Doni sempat bilang bahwa tower 4 saja masih butuh sekitar waktu 2 pekan lagi. Apakah kira-kira Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mampu mencegah load yang penuh dari semua fasilitas kesehatan ini? Jadi sebenarnya untuk tower 6 dan 7 sebagai rumah sakit darurat Wisma Atlet ini kita sudah menerima rujukan-rujukan selain dari puskesmas, kita juga menerima dari rumah sakit. Jadi banyak rumah sakit yang masuk ke tempat kita, artinya dengan gejala ringan kita dikirim ke rumah sakit kita, kemudian yang berat kita alihkan ke rumah sakit. Jadi kita sudah melaksanakan pertukaran pasien sehingga yang kita laksanakan juga mengurangi beban dari rumah sakit selama ini. Dan kita dengan sisa rumah sakit yang tadi kapasitas 2.500, kita baru 1.600-an. Jadi kita masih bisa menampung 1.000 dari rumah sakit yang ada. Tentunya ini kan bukan berarti pasiennya akan menetap. Proses penyembuhan karena tiap hari seperti kayak kemarin pulang 70 berapa, masuk 150 berapa. Jadi memang silih berganti seperti itu. Diharapkan memang kita bisa menampung. Nah, kalau yang isolasi mandiri ini kan memang yang tanpa bergejala. Sebenarnya tanpa bergejala kalau memang rumah mereka sudah bisa artinya memenuhi syarat untuk isolasi mandiri ya silakan aja nggak apa-apa kan gitu. Sini sebagai pemerintah pusat kita juga menyiapkan untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan isolasi mandiri, demikian Mbak. Saya yakin ini sudah ada perencanaannya, tapi sekali lagi pertanyaan saya adalah kalau kemudian tower 4 dan tower 5 ini masih butuh waktu untuk kemudian disiapkan, terutama tower 4 katanya 2 pekan lagi, kira-kira akan mengejar nggak Pak untuk sampai dengan tanggal 17 itu supaya paling tidak di DKI Jakarta kondisinya tidak overload di fasilitas kesehatan? Iya, sebenarnya yang masuk ke rumah sakit itu adalah sebenarnya yang bergejala. Ya, artinya yang bergejala. Jadi kalau tanpa yang bergejala berarti rumah sakit. Tapi kenyataannya sekarang saya melihat memang tanpa gejala juga masuk. Jadi tentu aja kita bisa. Ya. Kalau dengan gejala ringan kita masih bisa memenuhi syarat untuk memenuhi ini karena untuk Wisma kebutuhan Atlet pasien tersebut. Tidak merawat pasien dengan gejala berat ya Pak ya? Saat ini sementara ini kita mengutamakan gejala ringan dan sedang. Nanti bagaimana perkembangan berikutnya karena kaitannya dengan jumlah dokter termasuk fasilitas obat yang harus sustainable untuk gejala berat. Karena berarti ini ada semacam bukan berarti semua pasien yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit bisa kemudian dirujuk ke Wisma Atlet begitu ya Pak ya, karena semua yang bergejala berat masuk rumah sakit, yang tanpa gejala baru bisa masuk ke Wisma Atlet begitu ya? Ya, maksudnya yang tanpa gejala itu bisa masuk tower 4 dan 5. Yang dengan gejala ringan sampai sedang bisa masuk ke rumah sakit darurat yaitu tower 6 dan
Tower 7, demikian Mbak. Oke, Ya. begini Pak Doni, untuk bednya kami yakin pasti dalam waktu dekat bisa terpenuhi untuk infrastrukturnya. Tapi bagaimana dengan tenaga kesehatannya, baik itu dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain, Pak Doni? Ya, selama ini memang saat ini tenaga dokter kita memang mencukupi untuk tenaga. Kita kan sekarang ada 1.700. Tetapi dengan adanya peningkatan jumlah pasien, kalau nanti masuk ke sini, tentunya kita harus menambah SDM lagi. Karena kita selalu sekarang aja, kita selalu berkoordinasi dengan PPSDM untuk mengambil relawan-relawan yang siap untuk bekerja di sini. Jadi sampai saat ini kita terus berhubungan dengan PPSDM untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit ini. Jadi saat ini kita masih mencukupi, tetapi ke depan tentunya kita juga perlu penambahan SDM. SDM baik untuk dokter maupun perawat, baik non-nakes sekalian. Jadi seperti itu yang kita butuhkan. Baik, Pak Stefanus Dan Doni. pembukaan Tower 5 ini sudah kita penuhi juga. Iya, silakan. Oke, Pak Stefanus Doni, Ya. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga lancar sampai dengan nanti Tower 4 dan Tower 5 benar-benar dioperasikan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sehat terus Pak Doni. Ya, terima kasih.